Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AKBF. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 4 sistem peternak kenari ya teman-teman, ataupun 4 sistem mengawinkan kenari. Karena teman-teman banyak yang request, banyak yang bertanya, sistem seperti apa sih yang paling bagus gitu kan. Jadi kita akan bahas satu persatu sistem-sistem tersebut. Yang pertama kita akan bahas sistem kawin cabut ya teman-teman. Ini sistem yang paling banyak digunakan oleh peternak-peternak kenari. Karena sistem ini sangat menghemat pejantan ya teman-teman. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua mungkin menghemat pakan juga, karena pejantan cukup satu, betina bisa lebih dari satu ya teman-teman. Untuk yang ketiga, si pejantan biasanya tetap gacor. Tapi perlu diketahui juga, sistem ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang anggaplah selalu standby di rumah. Kenapa begitu? Karena kita harus melakukan ataupun mengawinkan si kenari tersebut setiap hari sebelum kenari tersebut bertelur. Contohnya nih teman-teman, pagi kita harus mengawinkan kenari tersebut. Biasanya kalau saya mengawinkan 1 jantan 5 betina. Jadi begini teman-teman cara mengawinkannya. Kita masukin ke 1 jantan, kita tunggu biasanya 1 menit lah, 1 menit 2 menit dia kawin. Kita tunggu lagi 1 menit 2 menit pasti kawin lagi. Kita ambil, kita masukin ke betina yang kedua, sama, kita tunggu lagi 1 menit 2 menit ntar kawin, dan seterusnya ya teman-teman. Sore hari juga kita begitu, harus mengawinkan dengan kelima betina tersebut. Jadi kalau untuk para pekerja ya teman-teman, kalau orang yang biasa kerja jarang di rumah itu nggak bisa pasti menerapkan sistem tersebut, karena lama ya, kita harus nunggu kenari kawin dulu, itu lama. Nggak bisa kita mau berangkat kerja kita ngawin kenari dulu, itu pasti susah. Itu kekurangannya sistem kenari kawin cabut. Yang kedua ada sistem tanam ya teman-teman. Sistem tanam itu begini, kita menyatukan jantan dan betina jadi satu sampai dia mau kawin, sampai dia bertelur, sampai dia menetas, itu si pejantan dan betina dijadikan satu. Keunggulannya apa teman-teman? Keunggulannya yang pertama, pastinya kita tidak ribet, karena kita nggak harus mengawinkannya lagi, nggak harus memisah lagi. Jadi udah di situ aja, jantan dan betina jadi satu. Jadi enak lah kalau untuk para pekerja. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau sistem tanam ini, si anakan kemungkinan hidup itu besar. Soalnya biasanya si jantan ikut membantu meloloh, cuma melolohnya bukan meloloh anakan ya teman-teman, dia ngeloloh indukan ataupun ngeloloh si betina. Jadi kalau masih kecil, betinanya masih mengeram di sangkar, meskipun dia udah netes, si pejantan pasti meloloh si indukan tersebut. Jadi nggak harus ditinggal si anakan, udah ada makanan.
Jadi kemungkinan besar untuk hidup anakan itu pasti tinggi. Untuk kekurangannya, kita butuh banyak pejantan. Satu betina, satu pejantan. Satu betina, satu pejantan. Itu yang bikin kita pusing harus beli. Pejantan itu banyak ngikutin berapa si betina tersebut. Yang kedua, otomatis boros pakan. Karena ya menambah. Soalnya si betina 5, si pejantan juga harus 5. Jadi totalnya 10. Jadi otomatis dari segi pakan pasti lebih boros. Itu ya teman-teman. Cuma enaknya ini kita udah nggak pikir pusing lagi harus ngawinin atau ngapain. Jadi sistem ini tuh cocok lah untuk orang yang sering bepergian, untuk orang yang jarang di rumah, yang kerja dari pagi pulang sore. Sistem ini tuh cocok. Yang ketiga, ini ada sistem kawin campur ya teman-teman. Sistem kawin campur nggak jauh beda sama sistem kawin cabut. Cuma bedanya kita masukin si pejantan ke satu betina, kita tunggu sampai si betina tersebut bertelur 1 atau 2, baru kita cabut si pejantan tersebut. Biasanya kalau udah sama-sama siap itu sekitar 4 hari 5 hari si betina bertelur, baru kita bisa pindah, kita masukin ke betina lain. Keunggulan dari sistem kawin campur sama kayak sistem kawin tanam. Kita nggak perlu ribet harus ngawinin, nggak perlu ribet harus nungguin, tinggal udah dijadiin satu, kita tunggu sampai dia bertelur, ntar kita baru pindah ke betina lain. Jadi nggak harus ngawinin satu persatu setiap hari, itu enggak. Itu enaknya. Itu juga sistem itu juga cocok untuk orang-orang yang sering bepergian. Ini juga ada kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya itu biasanya si pejantan kurang gacor, karena dia itu selalu di dalam sangkar bareng dengan si betina. Jadi biasanya kalau kenari dijadiin satu, kalau lama gitu ya, berhari-hari, itu gacornya kurang, terus volumenya biasanya turun. Itu sistem kawin campur. Yang terakhir ada sistem koloni. Sistem koloni itu berarti biasanya begini ya teman-teman, 5 betina ataupun 6 betina, 7 betina dimasukin dalam satu kandang besar, dikasih satu pejantan. Jadi sistemnya itu jadi satu kandang. Kita kasih sarang yang banyak, ntar dia bertelur sendiri-sendiri. Itu sangat efisien ya teman-teman, dan sangat menghemat waktu. Karena kita tinggal masukin kayak extra fooding. Kalau makanan biasanya kan sekali masukin banyak. Kalau sistem ini paling kita nambahin extra fooding, jangan terlalu banyak, soalnya biasanya busuk. Tapi kekurangannya ya teman-teman, biasanya itu produksinya telat. Soalnya kenapa? Mau
di gimana pun biasanya ini ya teman-teman, si kenari itu mengawini itu satu persatu, enggak semua dikawinin gitu, enggak. Kalau satu udah bertelur dia pindah ke betina lain, kalau udah bertelur dia pindah lagi, jadi lama. Itu juga kalau dia udah siap semua. Terus biasanya kalau lagi ngawin ada betina lain yang ngeganggu. Tuh kalau sistem koloni. Terus kalau sakit, satu harus cepet-cepet diangkat, soalnya kalau enggak biasanya nular ke yang lain. Itu sistem koloni. Saya pernah menggunakan keempat sistem tersebut, dan sekarang saya menerapkan sistem kawin campur karena saya juga ada kesibukan lain. Saya harus kerja, jadi saya nggak bisa ngawinin satu persatu. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya mana yang lebih bagus, itu kembali ke waktu teman-teman semua ya. Itu waktu teman-teman itu kayak gimana, apakah teman-teman kerja ataupun standby di rumah. Kalau misalkan kerja, terapkan sistem koloni bisa, kawin campur bisa, kawin tanam bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman standby di rumah, teman-teman bisa menggunakan kawin cabut. Itu lebih cepat, lebih efisien. Segitu dulu ya teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.